berfirmanlah buat kami. Beracaralah buat kami. Kami siap mendengar firman-Mu, kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi. Amin. Seperti di surga. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya, yang siap terima berkat Tuhan, katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Ya, silakan Bapak Ibu duduk. Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Anak Tuhan harus senantiasa luar biasa apapun yang terjadi di kehidupan kita hari-hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang pagi ini yakin dirinya dicintai, dikasihi Tuhan? Saya percaya semua, ya. Ini adalah modal utama Bapak Ibu di dalam hidup ini, bagaimana kita yakin bahwa diri kita dicintai dan dikasihi Tuhan. Katakan amin. Karena banyak hari-hari ini manusia yang sudah mulai merasa bahwa Tuhan gak cinta lagi sama dia. Merasa bahwa Tuhan gak sayang sama dia. Kenapa saudara? Karena persoalan, karena masalah, tantangan hidup yang begitu berat. Nah makanya saudara, yakinkan diri kita pagi ini bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan sangat mengasihi kita dan Dia sangat peduli dengan hidup kita. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa yang menjadi tema kita pagi ini? Dikatakan di sana, tetap bahagia di masa pandemi. Yuk sama-sama katakan 2, 3. Tetap bahagia di masa pandemi. Pertanyaannya Bapak Ibu, kira-kira bisa enggak? Siapa yang yakin pasti bisa? Siapa yang tidak yakin? Siapa yang bingung? Bapak Ibu, kita harus yakin kita pasti bahagia di masa pandemi. Amin. Hanya persoalan masalahnya kita nggak tahu caranya gimana. Nah makanya Bapak Ibu, di ibadah terakhir di tahun 2020, ya ini minggu terakhir, biarlah benar-benar kita menangkap sesuatu yang luar biasa pagi ini, sehingga kita mengerti bahwa benar-benar berkat Tuhan dicurahkan buat setiap kita. Amin. Nah kita melihat ayatnya Bapak Ibu, Yakobus pasal pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, katakan kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami berbagai tantangan hidup, persoalan hidup, masalah hidup, pencobaan hidup, Bapak Ibu yakinkan itu adalah suatu kebahagiaan. Memang kelihatannya sepertinya lucu, sepertinya aneh Bapak Ibu. Itulah bedanya kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Setuju Bapak Ibu? Amin. Jadi dalam situasi apapun, dalam situasi kondisi apapun, apapun persoalan masalah kita, kita harus yakinkan diri kita, yakinkan hidup kita, kita pasti bahagia. Coba kita lihat. Diklik. Ia membuat hidup kita bahagia bukan karena klik harta atau uang yang banyak. Ini kita harus yakinkan diri kita, ia membuat kita bahagia bukan harta uang yang banyak. Kalau kita punya uang yang banyak, harta yang banyak, kekayaan banyak, itu namanya puji Tuhan. Amin. Itu bonus Tuhan beri buat kita. Tapi kita harus yakin Bapak Ibu, bukan harta kekayaan uang yang banyak yang membuat kita bahagia. Yang kedua, sudah diklik duluan. Mobil yang mahal. Banyak orang berpikir kalau mobilnya mahal, saudara harganya pasti dia hidupnya bahagia. Bapak Ibu tahu ciri tanda mobil yang mahal? Ada yang berkata mereknya Pak. Ada yang berkata peleknya Pak.
Ciri tanda mobil yang mahal bukan karena mereknya, bukan karena peleknya. Tapi mobil yang mahal ditentukan oleh berapa banyak pintunya. Makin sedikit mobil itu pintunya, makin mahal harganya. Apalagi kalau mobil itu sampai tidak ada pintunya. Guyon Bapak Ibu. Ia membuat kita bahagia bukan harta. Ia membuat kita bahagia bukan karena mobil yang mewah, yang mahal. Yang ketiga, bukan juga karena rumah yang mewah. Rumah yang seperti istana. Dan juga bukan yang keempat, karena jabatan posisi yang kita miliki. Jadi ingat Bapak Ibu, ia membuat hidup kita bahagia bukan karena apa? Harta, uang, mobil, rumah, jabatan. Lihat yang terakhir, ia membuat kita bahagia. Oke, diklik. Tetapi karena Yesus Kristus Tuhan. Katakan dua, Yesus Kristus Tuhan. Ini yang harus kita pahami, ini yang perlu kita mengerti. Bapak Ibu tahu goncangan pandemi ini sudah menggoncang begitu banyak aspek kehidupan manusia. Yang pertama, keluarga. Nggak sedikit rumah tangga keluarga yang hancur, yang bercerai. Yang kedua, keuangan, ekonomi. Yang tidak sedikit berakhir dengan kebangkrutan. Yang ketiga, bicara kesehatan. Tidak dikit yang berakhir pada kematian. Tapi kita mesti percaya Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, badai goncangan hidup kita, kita pasti bahagia. Satu orang bilang amin. Yang lain masih loading. Yang di rumah amin. Oh, amin juga di rumah. Saya dengar saudara. Nah, pagi ini kita mau belajar bagaimana caranya Bapak Ibu. Kita tetap bahagia di masa pandemi. Oke, kita buka ayatnya. Korintus, boleh diklik? 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada 4 kunci pagi ini saudara. Bagaimana kita bisa mengalami tetap bahagia di masa pandemi? Boleh diklik yang pertama. Kunci yang pertama, terus diklik. Ini dia saudara. Kunci yang pertama bagaimana kita tetap bahagia di masa pandemi ini adalah punya masalah itu biasa. Katakan 2, 3, punya masalah itu biasa. Angkat tangan Bapak Ibu pagi ini yang di gereja, yang di rumah, yang tidak punya masalah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ganti saya khotbah kalau ada. Pasti Bapak Ibu, kita manusia yang hidup. Enggak mungkin tidak punya masalah. Setuju Bapak Ibu? Pasti ada masalah. Saya pun ada masalah. Saudara semua punya masalah. Hanya masalahnya saya dan saudara berbeda. Setuju Bapak Ibu? Saudara dengan saudara berbeda. Yang di rumah juga berbeda. Masalah manusia tidak lebih dari 3K. Saya ulangi saudara. Masalah hidup manusia tidak lebih dari 3K. K pertama masalah keluarga. K kedua masalah keuangan. K ketiga masalah kesehatan. Tidak lagi ada K-nya, hanya 3K. Makanya Bapak Ibu kita butuh K keempat, namanya Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu ketika kita punya masalah, pastikan dalam diri kita itu biasa. Punya masalah itu normal. Persoalanku biasa. Persoalanku biasa, persoalanku biasa, sama-sama, Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Wah.
Punya masalah, punya persoalan itu biasa. Punya masalah, punya persoalan itu normal. Jadi jangan ada yang berkata pagi ini, jemaat Tuhan baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah berkata bahwa Pak Pendeta Bambang, masalah saya, persoalan saya terlalu berat, terlalu luar biasa. Tidak ada. Semua persoalan masalah kita biasa. Yang luar biasa hanya satu, namanya apa? Yesus Kristus Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ini kunci. Bagaimana caranya kita berkata bahwa punya masalah itu biasa. Masalah saya biasa, sekalipun berat, sekalipun di depannya ada jurang yang terjal, di belakang ada tembok yang besar. Dengar dengan baik, bagaimana kuncinya? Masalah itu biasa. Mari kita mau fokus hidup kita hanya kepada Yesus. Ini penting. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita hidupnya fokus kepada masalah, pasti kita akan stres. Kita akan khawatir, takut, gentar. Bapak Ibu, ini saya perlu sampaikan. Kalau sampai pagi ini kita masih pakai masker, duduknya jaga jarak, sering cuci tangan. Dulu Bapak Ibu waktu zaman normal yang lama, ini kan new normal. Normal yang baru, dulu normal yang lama, kita cuci tangan kalau mau makan. Itu pun kalau udah lapar berat, kita udah gak cuci tangan. Bahasa keren, dikuduskan dalam nama Yesus, begitu katanya. Sekarang Bapak Ibu tahu, mau makan tidak makan, cuci tangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita berada di suatu kehidupan normal yang baru, hidupnya yang berbeda. Siap tidak siap, kita harus siap. Halo? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Bukan berarti saudara kita tidak punya kuasa. Bukan berarti Yesus nggak berkuasa, itu salah. Kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ingat itu adalah tanggung jawab kita sebagai manusia, katakan amin. Kalau kita tidak membangun gaya hidup yang baru saudara, kita akan jadi orang-orang yang aneh. Kenapa saya bilang aneh saudara? Kita adalah orang yang mencobai Tuhan. Iman dan imun. 2 I. Iman dan imun perlu dibangun. Hasilnya aman. Halo? Iman dan imun. 2 I. Hasilnya pasti aman. Iman bicara apa saudara? Kesehatan rohani kita. Imun bicara kesehatan jasmani. Nah bagaimana kita bisa bangun saudara kalau kita fokus hidup ini kepada persoalan masalah hidup kita. Pasti jadi stres, jadi khawatir, jadi takut. Makanya pagi ini Bapak Ibu, apapun persoalan kita, masalah kita yang sedang kita hadapi hari ini, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan, ingat kita butuh keempat, Kristus jawabannya. Yang setuju sepakat tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Ayo umat Tuhan, jemaat GSDA Air Hidup Madiun, arahkan iman percayamu, hatimu, hidupmu hari-hari ini kepada Yesus Kristus Tuhan. Ia jawabannya pasti buat kita. Itu poin yang pertama, bagaimana kita bisa tetap bahagia di masa pandemi. Ya waktu saya agak pendek khotbah pagi ini saudara. Ya. Yang kedua, kita lihat, klik lagi. Masalah tidak melebihi kekuatan kita. Yakinkan diri kita bahwa punya masalah itu biasa, punya masalah itu normal. Kenapa? Karena aku punya Tuhan yang luar biasa. Maka fokusku kepada Yesus yang luar biasa. Yang kedua, masalah tidak melebihi kekuatanku. Makanya penting Bapak Ibu dalam hidup ini, jangan andalkan kekuatan kita. Halo? Setiap Bapak Ibu saya mau khotbah, saya duduk di bangku. Saya selalu berkata, Tuhan, aku ini hanya hamba-Mu. Aku ini hanya alat-Mu, tanpa Tuhan semuanya nothing. Amin. Semuanya nggak ada apa-apanya. Dari nothing saudara, Tuhan buat menjadi something. Dan kalau kita sudah menjadi something, kita harus berkata, God is everything. Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Tepuk tangan buat Allah kita saudara.
Jangan andalkan kekuatan kita. Kita akan stres, capek, khawatir, bingung. Makanya Alkitab Yeremia 17 ayat 5. Apa bunyinya saudara? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, terkutuklah orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Ayat ke-7 dikatakan apa? Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bagaimana caranya saudara kita bisa mengandalkan kekuatan Tuhan? Kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Kalau kita sibuk dengan hidup ini. Lalu, kemarin hari Jumat tanggal 25 saya sudah singgung. Bagaimana kita harus intim, epiginosko dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, pagi ini kita diingatkan kembali saudara. Jangan andalkan kekuatan kita manusia. Andalkan kekuatan Tuhan. Kita pasti menikmati hidup ini. Kita ini adalah burung raja wali. Katakan burung raja wali. Bukan burung emprit. Bapak Ibu tahu burung emprit? Yang bunyi begini, prit, prit. Nah itu. Burung emprit kalau ada badai dia sembunyi. Halo. Burung raja wali kalau ada badai dia buka sayapnya, dia terbang tinggi melewati, mengatasi badai Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu umat Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Yang pertama Bapak Ibu, punya masalah biasa. Yang kedua, masalah tidak melebihi kekuatan kita. Yakinkan, apapun persoalan masalah yang kita hadapi hari ini, tidak melebihi kekuatan saya. Karena apa? Karena saya punya Yesus yang besar. Karena saya andalkan Tuhan saya yang luar biasa. Bapak Ibu, sedikit saya mau cerita. Tadi saya udah minta izin sama yang kasih tahu saya, kalau khotbahnya lewat dikit boleh Pak kata dia. Tapi jangan banyak-banyak, oke lah. Jadi kita bikin deal dulu saudara. Bapak Ibu tahu sejak pertengahan Maret tanggal 15 saya khotbah terakhir di Jakarta, saya mendengar pengumuman tidak boleh lagi ada ibadah, tidak boleh lagi ada kumpulan banyak orang, tidak lagi di sekolah. Secara manusia saya stres. Kenapa saya bilang stres? Karena memang saudara di tahun 2020 sampai bulan Desember jadwal saya itu sudah full. Bapak Ibu tahu, kalau normal akhir tahun ini saya nggak ada di Madiun. Jadi pandemi COVID-19 membawa saya akhir tahun ada di Madiun. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau enggak saudara, saya sudah ada di luar negeri. Ada di Israel. Karena setiap akhir tahun saya pasti bawa umat Tuhan menuju tanah perjanjian. Tahun lalu saya seperti begini lagi ada di Israel saudara. Jadi jadwal saya tahun 2020 itu udah full. Sampai orang ngundang saya khotbah tuh bingung, Pak penuh amat. Iya saya bilang saya juga gak tahu. Yang pasti karena Tuhan, amin. Bukan karena saya hebat. Ketika saya mendengar gereja tidak lagi beribadah, gereja harus online, saudara tahu banyak gereja WA saya, telepon saya bilang Pak minta maaf. Kami enggak beribadah offline tapi online. Lah kalau ibadah online yang khotbah kebanyakan gembala. Saya ini bukan gembala saudara. Saya pembicara. Kalau enggak bicara jadi pembicaraan. Kerjaan saya simatupang, siang malam tunggu panggilan. Saya bukan gembala. Setiap hari kerja saya hanya khotbah dan khotbah. Bapak Ibu dengar dengan baik, kalau saya nggak khotbah bagaimana ceritanya bisa hidup? Bukan saya khotbah dapat uang, salah. Anak Tuhan prinsipnya begini saudara, bukan kita cari berkat, tapi berkat cari kita. Halo, terbukti saudara sejak pertengahan Maret saya banyak kali tidak khotbah, jadwal kosong.
saya bisa menikmati hidup. Dan Tuhan bilang, Bambang ingat kamu hidup bukan karena kamu khotbah. Buktinya kamu gak khotbah jalurmu kosong. Dari pertengahan Maret kamu bisa hidup. Sedikit saya sampai kesaksian. Bukan kesombongan, kemuliaan sama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Di kondisi keadaan normal, saya sibuk khotbah sana sini melayani. Di banyak kota, di banyak tempat, bahkan sampai ke luar negeri saudara. Saya bisa memberkati banyak orang 20 sampai 30%. Itu normal. Dalam kondisi pandemi saya tidak khotbah enggak pelayanan. Saya bisa memberkati banyak orang sampai 70 sampai 80%. Tepuk tangan lebih keras buat Allah kita. Orang tanya, Pak dari mana uangnya? Dari mana berkatnya? Yang pasti dari Bapa di surga. Halo? Malam-malam saya nggak kenal, saya nggak tahu siapa orangnya. Dia bawa uang, kantong plastik. Saya bilang pada orang itu, maaf Pak, saya susah untuk nolaknya. Amin. Ada orang telepon saya, Pak mohon maaf, mau ngapain maaf, minta nomor rekening. Aduh Pak, jujur Pak maaf, kenapa? Saya susah nolaknya. Hidup kita bukan karena gaji kita. Hidup kita bukan karena bisnis kita. Hidup kita karena berkat Tuhan. Amsal berkata, jerih payahku tidak pernah menjadikan aku kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Memang yang saya banyak berkati adalah para hamba-hamba Tuhan. Dan orang-orang jalanan. Saya beli masker, saya beli obat-obatan vitamin, saya beli makanan. Dan kalau saya lagi duduk, Tuhan ingatkan si A, si B. Tuhan bilang transfer kasih duit. Saya transfer, saya kirim berkat. Sampai istri dan kedua putri kami bingung. Kok bisa ya? Saya bilang bisa. Yesus kita ajaib. Dia setia sama kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Biar cerita ini bukan hanya saya alami. Saya rindu semua alami. Di tengah-tengah masa pandemi kita tetap bahagia. Ingat saudara yang pertama apa? Punya persoalan, punya masalah biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, masalah tidak melebihi kekuatan kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Engkau akan melihat hari-harimu, hidup kita setiap hari adalah hari-hari yang penuh dengan mujizat. Jangan lewati hari-hari ini menjadi hari-hari yang biasa-biasa. Lewati setiap hari, hari-hari yang luar biasa. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin. Enggak ada yang sukar berarti bukan tidak ada masalah. Ada masalah tapi biasa. Amin. Ada masalah. Masalah tidak melebihi kekuatanku. Kenapa? Allahku besar. Amin. Yang ketiga. Oke, diklik. Tuhan Yesus setia. Ini lagu seringkali dinyanyikan ketika ada upacara kematian, penghiburan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Biasanya lagu itu dinyanyikan dalam acara penghiburan. Itu bukan lagu kematian, saudara. Itu lagu kehidupan. Setuju Bapak Ibu? Amin. Tuhan kita setia, Dia hidup dan berkuasa. Kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja, baik yang ada di rumah, merasakan hari-hari ini sepertinya Yesus gak setia sama kita, dengar dengan baik. Sebenarnya saudara, yang tidak setia bukan Tuhan, tapi diri kita. Kalau kita merasa Tuhan tinggalkan kita, sebenarnya Tuhan gak pernah tinggalkan kita, kitalah yang tinggalkan Tuhan. Kalau kita merasa hari-hari sebenarnya Tuhan jauh dari kita, sebenarnya yang jauh dari Tuhan bukannya Tuhan, tapi di hidup kita. Yuk Bapak Ibu kita mau menjadi pribadi yang setia. Amin. Setuju? Bicara kesetiaan Tuhan tidak perlu dipertanyakan. 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati buat kita semua.
Dia korbankan segala-galanya. Dia lahir di tempat yang hina dina. Ada nggak di antara kita pagi ini yang lahir seperti Yesus di kandang domba? Angkat tangan. Yuk lari ke depan, saya mau kasih duit, serius. Saya bukan dompet saya. Ini bukan pamer, bukan show. Dompet saya paling besar uangnya uang merah. Nah ini ada topinya, ada kacamatanya. Ya kalau saya gini kan, kalau dia jatuh topinya, kacamatanya pecah, berarti itu uang palsu. Nah ini masih ada, topinya dan kacamatanya nggak pecah, berarti asli. Siapa di sini yang lahir di kandang domba, di kandang embek? Orang Madiun bilangnya apa? Kus-kus. Oh wadus, iya wadus. Ya, yang lahir di kandang wadus. Ayo, maju. Gak ada, masuk lagi. Yesus lahir di kandang wadus, di kandang domba. Itu bukti dia mengasihi kita. Halo? Alkitab berkata tidak ada tempat. Bukan Maria gak tahan lagi, salah. Tidak ada tempat buat Maria melahirkan kecuali di kandang domba. Nah nanti Bapak Ibu yang pernah ke Israel pasti tahu itu kandang domba seperti apa. Yang belum pernah ke Israel, berdoa tahun depan bisa terbang. Amin. Ini cerita sedikit kesaksian. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ke Israel dengan 3 syarat. Ini buat saya, jangan buat saudara. Nggak boleh. Pertama syaratnya saya bilang Tuhan, saya nggak mau bayar. Aneh yo, mau ke Israel nggak mau bayar. Yang kedua, saya nggak mau ada yang bayarin. Kenapa? Utang budi. Yang ketiga, saya mau ke Israel pulang bawa dolar yang banyak. Tuhan bingung dengan saya, saudara. Tuhan bilang bagus satu pendeta Bambang Irawan yang ganteng nggak ada ujungnya, cuma 1 orangnya. Kalau ada 2 bingung. Dan itu digenapi. Halo? Saya ke Israel tidak perlu bayar, tidak perlu bayarin, dan pulang dari Israel bawa dolar yang banyak, berkat dari Tuhan melimpah. Tepuk tangan buat Allah kita. Yang paling kencang tepuk tangannya dapat dolar dari Tuhan. Yang diam mengkem tuh nggak diberkati dia. Mikir aja, opo meneh, opo iki. Yakinkan diri kita Yesus setia. Dia akan buat banyak mujizat setiap hari dalam hidup ini. Dia lahir di tempat yang hina, itu dia bukti setia sama kita. Dia mengasihi kita. Dia mati tergantung ke salib di antara 2 penjahat besar. Tapi dia rela. Hanya masalahnya pagi ini kita mau cek hidup kita. Sudah belum menjadi pribadi yang setia? Pertama, setia sama Tuhan, katakan amin. Yang kedua, setia sama pasangan. Amin. Jangan ngelihat istri tetangga, cantik amat. Bodinya gitar Spanyol. Lihat istri di rumah, alamak. Bodinya bas betot. Nah ini yang ketawa-ketawa saya curiga nih saudara. Yang diam-diam jangan pelaku utamanya. Ya, yang di rumah ini pasti sakit perut sudah ketawa-ketawa saudara. Itu suami, sekarang istri. Lihat suami tetangga, wih maco, 1 2 1 3, 1 2 1 3. Istri lihat suami di rumah, gelap gulita. Makin hari makin ngaco. Jadi pribadi yang setia sama Tuhan, setia dengan pasangan kita, katakan amin. Setia sama gereja lokal. Percaya Bapak Ibu, Anda, kita semua ada di GSJA Air Hidup. Bukan terdampar, bukan kebetulan, karena Tuhan mau berkati kita. Saya ngomong begini tidak ada pesan dari Om Petrus. Karena saya belum sempat berjumpa, saudara. Yakinkan pagi ini asli suara Tuhan, katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangannya Maria. Di dunia ini gak ada gereja yang sempurna. Gak ada. Saya sejak lahir
Saya dari keluarga besar, bukan dari keluarga hamba Tuhan, keluarga Kristen bukan. Saya keluarga besar dari keluarga penyembah berhala. Enggak ada yang jadi pendeta. Hanya saya seorang diri yang jadi pendeta. Yang baptis, maaf bukan kesombongan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mesti ngomong, ini semua karena Tuhan, katakan amin. Yang baptis papi mami saya, keluarga besar saya adalah pendeta Bambang Irawan. Tepuk tangan lagi buat Allah kita yang besar. Saudara, dari saya percaya Tuhan lahir baru bertobat sampai setik pagi hari ini, gereja saya hanya gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia. Udah Pantekosta Karismatik lebih ngeri, sakral, angker. Udah Pantekosta Karismatik lagi saudara. Tapi saya bersyukur saudara, saya khotbah di berbagai macam gereja. Dari gereja Injili, gereja Pantekosta sampai gereja Metodis, gereja Baptis, gereja HKBP, GPB semua karena Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Allah kita. Ku tak pandang dari gereja mana. Amin. Gereja lokal rumah kita, tempat kita bertumbuh. Jadi ingat umat Tuhan, Anda yang ada di gereja, Anda yang di rumah. Jangan punya masalah dikit-dikit langsung cari gereja. Pindah gereja. Jadi pribadi yang setia. Yesus setia sampai mati di kayu salib. Amin. Yang keempat, yang terakhir saudara. Pasti ada jalan keluar bersama Yesus. Ada way out-nya. Ada solusinya. Saya seringkali bilang begini Bapak Ibu. Kalau kita lagi ujian, soalnya susah. Lagi ujian, soalnya susah. Ada jawabannya. Perlu susah enggak? Halo? Gak ada orang. Lagi ujian, susah. Ada jawabannya, perlu susah? Enggak perlu susah. Bapak Ibu dengar dengan baik. Masalah hari-hari begitu berat, tantangan begitu berat, goncangan terus mulai bergoncang. Ini dengar dengan baik. Pembuktian. 98 itu goncangan begitu dahsyat. $2 dari 2.300 menjadi 16.000. Bapak Ibu masih ingat? Sejarah membuktikan belum pernah terjadi $2.300 menjadi 16.000. Itu dahsyat banget. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu tahu goncangan lebih dari 98. Karena 98 goncangan itu hanya orang kalangan menengah ke atas. Yang middle, yang menengah, yang low, yang bawah tidak terasa. Tapi pandemi ini goncangan buat high kalangan atas. Yang menengah, yang bawah itu semua tergoncang. Bapak Ibu tahu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Karena Yesus adalah kunci jawaban bagi hidup kita. Yesus membawa kita sebagai domba ke padang rumput yang hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan daku di padang yang berumput hijau. Ingat saudara, Dia gembala menuntun kita domba-domba ke padang rumput yang hijau, bukan padang rumput yang gersang dan tandus. Kita akan mengalami damai di tengah badai. Tetap tegar di masa sukar. Terus naik bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Khotbah 3 sebelah mengatakan Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Sekalipun pandemi belum selesai, kita tetap mengalami damai di tengah badai. Tetap bahagia di masa pandemi. 4 kunci jawabannya. Yang pertama, punya masalah itu biasa. Karena aku punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ayo pemusik boleh ke depan. Worship leader sing ke depan. Yang kedua apa saudara? Masalah tidak melebihi kekuatanku. Karena aku mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang ketiga ingat saudara, Yesus setia. Yang keempat, pasti ada jalan keluar bersama Yesus. Saudara yang setuju yuk berdiri semua datang sama Tuhan. Yang di rumah datang sama Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku
genapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan dengan imanmu, hidupku. Hidupku Amin. menggenapi Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarkan keyboard dengan lembut sekali. Saya ingin semua Bapak Ibu serius. Pejamkan matamu. Arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Izinkan kebenaran firman yang kita dengar pagi ini. Bukan sekedar kita dengar, kita tahu. Tapi izinkan firman merubah setiap kita. Firman menjadi jawaban yang pasti buat kita. Ini kebenaran saudara. Tuhan lebih tertarik merubah hidup kita daripada Dia merubah keadaan kita. Ketika kita berubah, maka keadaan kita pasti berubah. Pastikan kita mengalami bahagia di tengah badai. Bahagia di masa pandemi. Punya persoalan, punya masalah itu biasa. Masalah tidak melebihi kekuatanku. Aku percaya aku punya Yesus yang setia. Aku tahu pasti bersama Yesus ada jalan keluarnya. Amin. Apapun tantanganmu hari-hari